Roh Kudus melekatkan kita dengan Allah Bapa. Ya, saudara. Dan ini adalah satu hal yang penting sekali. Nanti kita akan melihat dalam Mazmur 62 ayat 2 dan 3. Saudara, dalam ayat 2, ya, baik kita akan buka. Mazmur pasal yang ke-62, ayat 2 dan ayat yang ketiga, saya undang kita bangkit berdiri sejenak. Mazmur 62, ayat 2 dan ayat yang ketiga. Kita mulai dengan judul, lalu masuk ayat 1 sampai 3 ya. Mulai dari judul. 1, 2. Perasaan tenang dekat Allah untuk pemimpin biduan menurut Yedutun, Mazmur Daud. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku. Aku tidak akan goyah, aku tidak akan goyah lagi, aku tidak akan goyah. Amin. Terima kasih, silahkan duduk kembali. Kenapa saya mengajak saudara mengulanginya? Ya saudara, karena judul dari perikop ini adalah perasaan tenang dekat Allah. Jadi bila seseorang dia tidak tenang, saudara, maka dia bisa tenang. Dia tidak perlu minta konsultasi pada psikolog, psikiater dan lain sebagainya, saudara. Tetapi dia dekat dengan Tuhan. Gimana saya dan saudara mendekatkan diri dengan Tuhan? Kalau tidak ada Roh Kudus. Kita ditolak loh saudara. Itu sebab Yesus berkata, tidak semua orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, aku mau mendekat, aku mau tolong dia. Tidak semua. Karena orang ini tidak ada Roh Kudus. Hanya mereka yang ada Roh Kudus, maka ketika dia berseru, Tuhan, Tuhan, tolong aku. Tuhan pasti menjawab. Saudara, apa yang kita baca di sini ini luar biasa. Praktekkan bahwa Roh Kudus yang saudara terima melekatkan saudara dengan Tuhan. Katakan, Roh Kudus yang saya terima juga berfungsi melekatkan saya dengan Allah Bapa. Beri tepuk tangan bagi dia. Nah, pada ayat 2, saudara ya, tadi kita sudah baca. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Saya tulis demikian, lekat Yesus selamat. Ayat 2, angka 2 ya. Kau ada di sumber kehidupan. Katakan, bila saya dekat Allah, saya ada pada sumber kehidupan. Ya, nah ini penting ya, saudara. Dan kalau saudara ada di sumber kehidupan, nanti saya akan menjelaskan tersendiri tentang ini, yaitu di dalam kitab Yehezkiel tentang sumber kehidupan. Maka saudara tidak mempan, saya tidak mempan kuasa setan dan neraka. Jadi Roh Kudus itu mempunyai rantai reaksi yang hebat, saudara. Umpamanya 2, 3 zat dicampur dalam satu tabung, ya, saudara. Dan dia lakukan percobaan di sana, bisa menghasilkan sabun, bisa menghasilkan barangkali selain sabun, dia deterjen, dia bisa menghasilkan juga barangkali spiritus, ya saudara. Nah, itu ada beberapa hasil dari suatu rangkaian kimiawi, ya saudara. Nah, bagi seorang yang penuh Roh Kudus, maka salah satu khasiat, katakan salah satu khasiat, bila saya penuh Roh Kudus, adalah saya dibawa ke sumber kehidupan, yaitu Tuhan Yesus. Itu sebab saudara mesti tahu, orang yang mempunyai sumber hidup, dia tidak akan kapiran, dia tidak akan gentayangan untuk mencari hidup. Karena dia dekat dengan sumber hidup. Dia selalu bisa minum dan dia bisa membersihkan dirinya pada sumber hidup tersebut. Yang percaya beri tepuk tangan bagi dia.
Saudara yang kekasih, itu sebab ya saya ingin mengajak semua saudara nanti kita akan melihat ini ya, sumber hidup ini. Saudara, dan yang ketiga nanti pastikan Yesus satu-satunya Roh Kudus yang bisa menjamin keselamatan kita. Jangan tinggalkan Dia. Ya, saudara. Mari kita akan melihat dalam Yeremia pasal yang kedua ayat 13 dan ayat 17. Sekali lagi saya undang kita bangkit berdiri. 1, 2. Aku telah membawa kamu ke tanah yang subur untuk menikmati buahnya dan segala yang baik daripadanya. Tetapi, ulangi, tetapi segera setelah kamu masuk, kamu menajiskan tanahku. Tanah milikku telah kamu buat menjadi kekejian. Amin. Ya. Terus kemudian kita baca dalam ayat yang ke-13. 1, 2. Sebab 2 kali umatku berbuat jahat. Mereka meninggalkan aku. Ini yang pertama. Sumber air yang hidup untuk, ini yang kedua. Menggali kolam bagi mereka sendiri. Yakni kolam yang bocor. Kolam yang bocor. Yang tidak dapat menahan air. Amin. Terima kasih. Saudara yang kekasih, lihat. Wah, Tuhan itu menyedihkan banget ya. Kalau kita membaca ayat ini, kita rasanya tidak tega dengan apa yang terjadi pada Tuhan. Saudara, aku telah membawa kamu ke tanah yang subur untuk menikmatinya. Saya mau tanya, Tuhan baik, Tuhan cinta kepada kita apa tidak? Dia baik dan cinta, Dia bawa kita. Aku telah membawa kamu ke tanah yang subur untuk menikmati buahnya dan segala yang baik. Ini sepertinya Tuhan membawa kita kepada Taman Eden yang kedua, Taman Firdaus yang kedua. Sebab ketika Tuhan menciptakan Taman Eden dan Dia menciptakan Adam nomor 1, maka Dia berfirman kepada Adam, kelola semuanya dan kamu boleh menikmati semuanya. Ini semua aku ciptakan bagi kamu. Saudara. Kemudian Yeremia menjadi saluran dari Roh Kudus. Karena dia penuh dengan Roh Kudus dan dia mengatakan firman ini. Firman Tuhan, aku telah membawa kamu ke tanah yang subur. Ke tanah kering, ke tanah subur. Kering atau subur? Subur. Ya. Untuk menikmati buahnya. Sudah tumbuh buah-buahnya. Seperti Taman Eden. Dan segala yang baik, itu ada di Taman Eden. Daripadanya. Tetapi segera setelah kamu masuk ke dalam Taman Eden yang aku beri sekarang kepadamu ini, kamu menajiskan tanahku. Bagaimana Tuhan caranya kami menajiskan tanah Firdaus yang kedua yang kau ciptakan buat kami? Tanah milikku telah kamu buat menjadi kekejian. Artinya apa? Artinya kamu melakukan perbuatan-perbuatan dosa, pembunuhan, pemerkosaan, penyelewengan, kriminalitas, dan segala macam pemberontakan kepadaku. Menyembah berhala, membuat korban-korban pada berhala, membakar korban-korban persembahan pada mereka. Aku itu memberikan kamu tanah yang subur untuk kamu menikmatinya. Tetapi kamu menajiskan tanahku. Ya, ingat. Ini seringkali kita mengalaminya. Yaitu apa? Semua berkat yang kita terima, kita pakai tidak sepantasnya. Tidak selayaknya di hadapan Allah. Jangan bilang kalau saudara terima duit, saudara terima gaji, saudara terima profit dan benefits dari saham saudara atau dari jual beli saudara. Lalu Tuhan gak ngeliat. Jangan loh. Saudara harus tahu Tuhan tahu semuanya di dalam keuangan dan ekonomi saudara. Yang berkata ya, beri tepuk tangan bagi Dia. Tetapi kalau kita memakai untuk hal yang berdosa,
hal yang tidak baik, maka kita dikenakan pasal ini. Yeremia pasal yang kedua ayat yang ke-7. Yaitu bahwa kita sudah dibawa ke tanah yang subur untuk menikmati buahnya dan segala yang baik, tetapi kita menajiskan semua pemberian dari Tuhan itu. Itu sebab kenapa saya mengajar kepada semua saudara, saudara harus menyucikan harta benda saudara. Dengan saudara mengembalikan persepuluhan saudara kepada Tuhan, itu engkau menyucikan harta bendamu seluruhnya. Apa yang Tuhan beri kepada saya dan dulu waktu ada Ibu Gembala, kami pasti menghitung perpuluhannya. Apapun. Saudara. Dari hal yang sepele, baju, celana, kain rok buat Ibu Gembala. Atau perabot, atau apapun. Atau berkat uang. Saudara, enggak lama tunggu. Langsung kami mempersembahkan kepada Tuhan 10%. Tidak ada harganya berapa pada pemberian kado tersebut. Kami akan mengira-ngira pada level pembulatan ke atas. Kalau betul kami sangat tidak tahu barang ini harga berapa, satu saat kami harus cari di toko di mana itu ada dan kami tahu harganya. Tidak ada yang tanpa pengembalian persepuluhan di rumah saya, tidak ada. Saudara. Apa sebab? Karena saya ingin pemberian Tuhan, Taman Firdaus, Taman Eden yang kedua, itu suci. Sehingga persepuluhan yang kami kumpulkan, kami bisa menyalurkan kepada hamba-hamba Tuhan. Kalau saudara tahu, di zaman yang modern, di zaman yang berlimpah, serba mudah. Iya, mudah kalau ada duitnya. Saudara, para hamba-hamba Tuhan di desa juga tahu itu. Tapi kalau aku tidak pegang duit, gimana menjadi mudah? Aku tetap kelaparan, aku tetap sulit. Saudara, itu sebab kami menyisihkan uang mission buat Tuhan dan buat hamba-hamba Tuhan. Tidak main-main saya. Saya serius dalam melayani Tuhan dan mengikut Tuhan dan melakukan perintah Tuhan. Supaya apa? Supaya saya semakin diberkati, semakin dipercayai oleh Tuhan, dan supaya saya menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Kalau saudara belum memberi persepuluhan, berikan persepuluhan saudara kepada Tuhan. Itu juga akan membuat saudara saya kirim ke ladang mission. Saudara, sebagian yang saudara kembalikan di rumah Tuhan, saudara, saya pakai untuk disebarkan ke sana. Begitu banyak pekerjaan Tuhan yang perlu. Saudara pikir di zaman yang serba semua berkelimpahan ini mereka juga berkelimpahan? Tidak mesti. 75% mereka dalam hal yang minus dan dalam keadaan yang miskin. Itu sebab kalau tidak ada orang seperti saya yang punya pikiran jauh ke depan, yang tidak selfish, saudara, maka pekerjaan Tuhan tidak bisa maju. Dan itu yang pertama, pekerjaan Tuhan tidak bisa maju karena nggak ada yang menyalurkan kepada mereka. Kedua, hamba-hamba Tuhan dan anak-anak Tuhan tidak pada diberkati. Miskin, saya jatuh miskin. Untuk makan pun saya akan sulit. Saya tidak bisa berbuat apa-apa. Sekarang kalau saya mau sesuatu tugas, sesuatu proyek atau sesuatu keinginan, saya mengirim kemana? Segera saya bisa punya. Nanti kalau sudah 1 bulan atau setengah bulan, saya baru lihat di bank saya. Ya ampun, tinggal segini. Tetapi saya percaya, Tuhan engkau akan buka pintu sorga untuk mengisi kembali. Karena hamba tidak pernah mikir soal jumlah uang. Berapa saldo hamba di bank. Hamba cuma mau menyalurkan saja. Gitu loh saudara. What next-nya saya kayak begini. What next-nya saudara juga harus. Jangan kita hanya terima Roh Kudus dan penuh Roh Kudus. Selesai. Itu kayak kalung perhiasan saja. Itu kayak cincin meterai saja. Tidak. Saudara. Ingat apa peringatan dari Tuhan. Aku telah membawa kamu ke tanah yang subur. Untuk menikmati buahnya dan segala yang baik daripadanya. Saya akan selalu menangis dan bersyukur. Karena Tuhan begitu baik.
Tetapi setelah itu apa? What next? Saya mengucap syukur. Ulurkan tangan, ulurkan tangan, ulurkan tangan. Supaya saudara itu dilimpahi berkat yang luar biasa. Nah, kalau Tuhan melihat saudara diberkati dan saudara mengembalikan persepuluhan saudara, Tuhan memberkati lebih banyak lagi. Ya, semua katakan, saya harus sing pinter. Saudara, itu sebab saudara mesti tahu itu cara Tuhan. Mobil yang Tuhan beri kepada saya terakhir, itu persepuluhannya banyak loh saudara. 140 juta. Tetapi saya ngotot, saya harus. Kenapa? Karena saya tahu, saya akan tetap ada dalam taman Firdaus Allah. Tetapi orang mengatakan, aduh terlalu besar ini. Kalau aku dapat barang segini, persepuluhannya segitu. Minta ampun Tuhan. Ya. Gimana Tuhan kalau supaya persepuluhannya di-korting? Ada kira-kira? Bisa di-korting apa tidak? Bisa, bisa. Oke nak, tak korting. Maka barang yang mahal diambil sama Tuhan, dikasih barang yang elek. Bisa di-korting, bisa. Itu sebab saya ingin supaya semua saudara itu paham. Jangan sampai kita seperti orang Israel. Aku telah membawa kamu ke tanah yang subur untuk menikmati buahnya dan segala yang baik daripadanya. Tetapi segera setelah kamu masuk, kamu menajiskan tanahku. Saudara, saya yakin Tuhan bicara melalui Nabi Yeremia. Itu hatinya tuh remuk. Saya yakin remuk hatinya. Saudara, saya tidak mau bikin Tuhan remuk lagi. Saya mau bikin Tuhan hatinya penuh dengan kebahagiaan dan sukacita karena saya. Saudara, kalau kita bisa mempunyai maksud dan tujuan yang sesuai dengan inspirasi dan jiwa ayat ini, maka saya dan saudara akan bisa dipercaya lebih banyak lagi. Saya yakinkan saudara, saudara kalau engkau bisa memenuhi kehendak Tuhan, engkau tidak akan rekoso cari uang. Engkau tidak akan cungkir balik untuk menerima berkat dari Tuhan. Engkau tidak akan mempertaruhkan banyak hal yang baik dari hidupmu demi supaya engkau bisa makmur, sejahtera, senang. Enggak. Karena itu bukan pekerjaan saya, itu bukan pekerjaanmu, bukan. Itu tugas Tuhan. Katakan, itu tugas Tuhan. Saya bisa mengaktifkan Tuhan ketika saya menyenangkan hatinya. Yang percaya beri tepuk tangan bagi dia. Kemudian saudara, pada ayat yang ke-13, ya, mari kita akan lihat. Sebab 2 kali umatku berbuat jahat. 1, mereka meninggalkan aku. Padahal aku ini sumber air yang hidup. 2, mereka meninggalkan aku di suatu tempat mereka menggali kolam. Jadi aku sendiri ini adalah sumber air hidup. Kelewatan dan keterlaluan banget umatku ini. Aku yang sumber air ini ditinggal. Dan pergi ke tempat yang jauh. Dan mereka menggali lubang, menggali kolam untuk mencari sumber yang lain. Sampai di sini aja Tuhan itu sudah gelo banget. Saudara, dia bisa marah ini sebentar lagi. Bagi mereka sendiri, yakni kolam yang apa? Bocor. Kolam yang bocor. Yang tidak dapat menahan air. Bangsa kesayangan Tuhan Israel telah membuat lelucon yang menyakiti hati Tuhan. Ini sumber air. Sumber air yang sempurna, jernih, bagus sekali. Menyegarkan dan memberi kehidupan yang kekal. Ditinggal. Pergi jauh dan menggali kolam di tempat yang lain. Mereka menggali kolam dan mereka
mengisi kolam mereka tidak pernah bisa penuh. Sebab kolam mereka bocor. Dari sorga Tuhan melihat, apa-apaan ini orang. Punyaku yang sempurna ditinggal. Sekarang gali kolam sendiri, isi airnya sendiri, tapi aku bikin bocor. Saudara, saya ingin mengajak semua saudara memperhatikan bahwa betapa seringkali kita terlalu sombong, terlalu sembrono kepada Tuhan. Kalau sudah kena pukul, baru kesakitan banget. Saya tidak mau jemaat ini mengalaminya. Seorang pun saya tidak mau. Jangan meninggalkan sumber air kehidupan. Jangan menajiskan taman Firdaus kedua yang Tuhan mau bangun buat saudara. Karena itu akan berakibat fatal dalam hidup saya, dalam hidup saudara. Dalam hidup ini apalagi yang saya dan Anda harus cari. Tadi yang pertama, kita melihat bahwa Tuhan menyediakan buahnya dan segala yang baik. Ya, ayat yang ke-7 tadi. Sekarang ayat 13, Tuhan juga menempatkan umatnya itu pada sumber air. Tok yang besar dan bagus. Dan mineral banget. Gak usah ditulis di botolnya. Mineralnya apa aja. Sehat sekali. Ditinggal. Alkitab mengatakan berjalan jauh. Untuk membuat kolam yang baru. Kok berani ya? Kalau umpamanya saya ada di sana, barangkali saya akan berontak kepada mereka. Saya akan marah. Sampai mungkin saya akan dibunuh oleh mereka. Saya akan memperingatkan mereka, kenapa kamu meninggalkan air sumber dari Tuhan ini dan kamu mencari sumber yang lain dengan daya upayamu menggali supaya kamu bisa dapat air. Sayang tidak ada seorang nabi pun yang bangkit pada saat itu untuk melarang mereka pergi. Saudara yang kekasih, biarlah ayat-ayat terakhir yang saya sampaikan ini boleh memberikan pada kita satu warning bahwa kita tidak boleh jadi orang yang sombong, congkak, sembrono. Orang sembrono itu bahaya sekali. Seperti ini. Meninggalkan aku. Menggali kolam sendiri. Aku bikin bocor kolamnya. Orang yang tidak sungguh-sungguh menghargai sumber dari Tuhan. Atau sudah pernah menghargai sumber Tuhan. Lalu dia diberkati oleh Tuhan. Tetapi dia hidup dengan tidak benar. Itu sama dengan dia mau menggali kolam yang lain. Aku kalau nanti ambil terus dari Tuhan punya. Maka hidupku ini selalu dilihat sama Tuhan. Tuhan selalu ngawasin aku. Aku kepengen jauh dari mata Tuhan. Aku kepengen bersembunyi. Barangkali di tengah hutan sekalipun aku akan bikin kolam. Tuhan dari sorga melihat. Anak-anakku kayak begitu. Saudara, itu sebab biarlah kita semua menyadari. Bahwa seringkali setan itu menipu pikiran kita dan membuat segala macam opini. Menimbulkan berbagai macam hal yang akan membuat saya dan saudara kena hukum dari Tuhan. Saya yakin tidak seorang pun mau. Saya yakin tidak. Karena kita semua pada waras otaknya. Itu sebab saya ingin mengajak semua saudara memperhatikan. Biar kita selalu mengatakan, Tuhan ampuni hamba. Bila ada niat pada hamba, pada hati hamba, pada pikiran rencana hamba. Untuk hamba meninggalkan sumber air yang hidup ini. Yaitu Roh Kudus-Mu dan firman. Supaya jangan sampai hamba kena hukuman Tuhan. Apa saja yang hamba kerjakan ketika hamba menjauh dari Engkau. Engkau kasih bocor, Engkau kasih remuk redam, Engkau kasih cilaka. Hamba tidak mau Tuhan.
hamba mau hanya bersama dengan air kehidupan ini saja. Supaya hidup hamba dan seluruh isi rumah tangga hamba diberkati luar biasa. Semua mata dipejamkan, kepala tundukkan, datang pada Tuhan. Bapa, hamba telah menyampaikan sedikit dari isi hatimu. Kiranya Allah Roh Kudus mengajari kami lebih jauh, sehingga kami tidak menyakiti hatimu dengan meninggalkan Engkau, Sang sumber air kehidupan. Tetapi supaya kami boleh tetap ada di sini saja, pada sumber air hidup ini saja. Bila ada anak-anakmu, hamba-hambamu, yang sedang dibisikin dan diberi ide oleh setan, di dalam nama Yesus, aku menengking keluar semua tipu daya setan dalam nama Yesus. Sehingga semua jemaat Tuhan dan anak-anak Tuhan disucikan. Mulutnya, pikirannya, seluruh kehidupannya. Untuk hanya hidup di sumber air kehidupan saja. Siapa yang mau bangkit berdiri, taruh dua tangan di dada saudara dan bisikkan doa pribadi saudara. Biar Engkau menyatakan belas kasih-Mu kepada kami semua. Tanpa kecuali. Tanpa kecuali. Biarlah belas kasih-Mu Kau jatuhkan kepada kami. Supaya kami boleh menjadi domba-domba yang teguh dan baik. Supaya kami boleh berlangganan setiap hari. Mujizat dan kebaikan dan berkat ilahi-Mu bagi kami. Sampai kami mati dan masuk dalam kerajaan-Mu. Engkau mendengar bisik doa kami, tua, muda, laki, dan wanita. Biarlah dengan pengakuan dosa kami, dengan kesadaran dan pertobatan kami ketika kami berbisik dalam doa ini, Engkau berkenan kembali menyambung anugerah-Mu yang dahsyat kepada kami. Kami berikrar, kami berkomitmen, tidak akan meninggalkan sumber air kehidupan ini. Supaya kami Kau hidupi 100%. Angkat dua tangan saudara. Mari ikuti doa saya. Ya Allah Roh Kudus, selalu ingatkan hamba untuk selalu berada pada sumber air kehidupan. Tok dari sorga. Dalam nama Yesus. Supaya pekerjaan iblis. Dalam nama Yesus. Aku hancurkan. Tidak membawa aku jauh dari sumber air hidup. Dalam nama Yesus. Angkat dua tangan dan ucapkan terima kasih kepadanya. Engkau yang percaya ucapkan terima kasih. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Sekali lagi, terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Beri tepuk tangan bagi Dia.